Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan mengomentari sebuah tanggapan dari video yang sempat viral, yaitu video ceramah Kiai Haji Umar Saifuddin, asal mana itu, Jember atau mana, saya tidak tahu. Dan ini terjadi ceramahnya di kota Pasuruan. Kemudian video ini viral dan ketegasan Kiai ini cukup membuat para hati mukibin panas. Terbukti apa? Terbukti bahwa pernyataan Kiai Umar Saifuddin yang mengatakan kalau memang batal ya katakan batal, kalau memang tidak tersambung ya katakan tidak tersambung. Jangan ditutup-tutupi, jangan hanya pada diam ulama-ulama. Nanti gimana pertanggungan di akhiratnya kalau nyatanya tidak tersambung tapi diam dan tidak berani bersuara. Ini membuat para mukibin panas. Akhirnya apa? Akhirnya direspon oleh mukibin yang biasa nongol di channel Fakta News. Dan ini videonya saya ambil dari video yang diupload channel Fakta News. Jadi mukibin ini menantang langsung kepada Kiai Umar Saifuddin untuk menunjukkan satu kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau satu kitab dari ulama nasab yang membatalkan nasab Balawi. Kalau memang ada kitab tersebut, maka saya akan ikut jenengan. Artinya akan mengikuti Kiai Umar Saifuddin. Nah, saya tertarik untuk mengomentari narasi yang dibangun oleh mukibin ini. Mukibin ini ya tidak perlu berhadapan dengan Kiai Umar Saifuddin lah. Ini nggak level ya, menurut saya nggak level. Karena muter-muter penuh narasi tapi nol data. Ini percuma. Jadi dia hanya bisa bernarasi tetapi tidak bisa menunjukkan data yang mensohhahkan nasab Ba'alawi. Ini sama saja kosong. Nah, seperti apa pernyataan dari mukibin ini akan saya komentari. Namun sebelum saya komentari, tentu kita lihat dulu video yang akan saya tampilkan berikut ini. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung, ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat? Sampai nih semua kitab, sampai alim. Apa kok jegidit sampai? Kok meneng sampai? Ya apa? Siapa yang salah dan siapa yang tidak nyambung, Kiai? Lalu yang jenengan suruh itu kan ulama-ulama, kenapa diam saja? Bagaimana tanggung jawabnya kelak di akhirat? Kayaknya Kiai ini baru ya, baru ikut-ikutan dalam polemik nasab. Ya. Kiai ini lugu ya, lugu sepuh lagi. Ya memang para pembegal nasab ini yang dicari, yang dibuat alat itu memang mencari sosok kiai-kiai yang di kampung-kampung yang apa itu tidak begitu paham tentang media sosial, lalu dimasuki, dipengaruhi ya dengan video-video yang sepotong-sepotong. Akhirnya jadinya seperti ini. Dan dimanfaatkanlah, apalagi kiai ini mungkin bisa ceramah ya, bisa ada di panggung. Ya sejak dulu polanya seperti itu. Tapi biasanya nggak lama. Kekuatannya lihat, kadang beberapa bulan sudah selesai, nggak laku lagi. Kebetulan ini masih baru, ini hari Sabtu kemarin. Acara ini berbarengan dengan haulnya Mbah Yai Hamid. Acaranya sama di Pasuruan. Dan saya lihat juga live-nya. Sempat kaget. Cuma intinya beliau itu menyalahkan semua ulama yang tidak mau bersuara tentang batalnya nasab Ba'alawi. Makanya saya katakan Kiai ini kesiangan lah ya. Dan sangat tidak tahu tentang perkembangan polemik nasab ini. Padahal semua ulama kita sudah bersuara, Kiai. Ya, di Sidogiri itu mengeluarkan beberapa kali buku tentang nasab sohihnya nasab Ba'alawi, hubungan baiknya dengan para ulama, tentang hubungan sanadnya. Lalu di Besuk yang sekarang menjadi apa itu tumpuhan atau rujukan ulama-ulama ahli fikih, itu juga sudah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung.
atau mungkin Lirboyo, Ploso, atau mungkin di pondoknya Mbah Yai Hamid sendiri, semua sudah bersuara Kiai. Dan suaranya suara kebenaran, yaitu nasab Ba'alawi itu tersambung. Karena semua ulama Kiai ya, dari zaman ke zaman itu semuanya mengatakan sahih. Tidak pernah ada yang membatalkan. Meragukan pun tidak ada yang meragukan Kiai. Bahkan ya seperti Muassis Nahdlatul Ulama mencatat dalam beberapa kitabnya dan di beberapa muktamarnya mengatakan Habib itu zuriyah Nabi. Syekhona Khalil juga mengatakan dalam beberapa kitabnya mencatat bahwa Habaib itu minas sadah, zuriyah Nabi. Semua sampai ulama-ulama yang sebelumnya, Syekh Nawawi juga mencatat dalam kitabnya Habib itu adalah sadah, sayyid zuriyah Nabi. Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Maliki, sampai yang zaman sekarang ulama-ulamanya ya itu semuanya ya tetap mensahihkan karena nggak ada yang membatalkan Kiai. Kalau jenengan menuntut kiai-kiai yang alim-alim untuk membatalkan itu kan sama saja Anda mengajak kiai-kiai itu untuk berbohong gitu loh. Untuk membohongi keilmuan dan tidak mungkin itu Kiai. Apalagi jenengan bagaimana besok pertanggungan jawabannya di atas di hadapan Allah. Seharusnya jenengan mikir yang membatalkan ini bagaimana pertanggungjawabannya kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena yang diputuskan ini nasabnya Rasulullah. Bagaimanapun dzurriyyah Rasulullah itu dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana? Apa dasarnya Anda? Apakah Anda punya kitabnya? Kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab habaib. Coba satu aja Kiai. Karangannya siapa ulamanya? Kitabnya namanya apa? Atau mungkin ulama ahli nasab. Ada kitab nasab yang membatalkan nasab habaib. Coba sebutkan kitabnya apa Kiai? Abad keberapa? Siapa pengarangnya? Kalau memang ada Kiai, saya mau ikut jenengan. Ya, tolong teman-teman sampaikan ini kepada beliau. Kalau memang ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama ahli nasab dalam kitabnya membatalkan nasab Ba'alawi, saya mau ikut Kiai ini. Saya ingin temui Kiai ini. Ini Kiai Umar Saifuddin Jember katanya. Dekat dengan saya. Saya Malang ya. Mungkin video ini sampaikan kepada beliau. Beliau menjawab. Ada kitabnya. Ada ulamanya. Saya akan sowan kepada Kiai ini. Karena Kiai ini sudah mengatakan semua ulama itu diam dan tidak bersuara tentang batalnya nasab habaib ini. Jadi seakan-akan Kiai ini mempunyai kitab yang mana kitab itu membatalkan nasab habaib. Dan selama hampir 5 tahun ini Kiai, saya ikut dalam polemik nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Jadi kalau mungkin Kiai ini punya, monggo ditunjukkan. Biar jenengan menyalahkan semua ulama-ulama yang ada ini, biar bukan hanya omon-omon gitu Kiai. Dan saya yakin tidak akan pernah ada. Kalau memang ada, saya mau tabayun langsung nanti. Ya, ini catat ini. Kalau memang ada, Kiai ini punya kitabnya, sebutkan dulu kitabnya apa, ulamanya siapa. Saya lihat dulu, kalau memang ada, saya sowan kepada beliau. Dari video yang baru saja kita saksikan, Mukibin merespon ceramah dari Kiai Haji Umar Saifuddin yang dengan tegas mengatakan kalau memang tidak tersambung, ya katakan tidak tersambung, jangan ditutup-tutupi. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wong bukan keturunan Rasulullah, tetapi disebut sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian Mukibin merespon, yang salah siapa? Ya, jadi karena respon Mukibin ini kan menganggap bahwa Kiai Umar Saifuddin menyalahkan seluruh ulama yang diam terkait polemik nasab Ba'alawi. Apa yang disampaikan Kiai Umar Saifuddin tidak salah, karena banyak ulama-ulama yang semestinya itu memiliki kapasitas untuk mengkaji dan meneliti apakah nasab Ba'alawi tersambung atau tidak. Nyatanya banyak ulama yang lebih memilih jalan diam. Maka Kiai Umar Saifuddin itu mengajak kepada seluruh ulama agar bersuara lantang, ikut sama-sama meneliti. Ini bahasanya meneliti loh, bukan membaca. Kalau membaca kitab-kitab baku, kitab-kitab yang sudah ada, misalnya kitab Mbah Khalil Bangkalan atau kitab Imam Nawawi, memang di situ menyebutkan bahwa Ba'alawi itu sayyid. Tetapi ucapan seorang peneliti dan ucapan orang yang terpengaruh atau orang yang hanya mempercayai bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah itu beda. Nah, masalah polemik nasab Ba'alawi ini masalah penelitian. Jadi
Kalau Mukibin ini kok kemudian selalu ngumpet di ketiak ulama-ulama kita tempo dulu, ini ya tidak tepat. Saya respon satu persatu. Yang pertama, Mukibin mengatakan bahwa Kiai Umar Saifuddin itu kiai yang lugu, kiai kampung, kiai yang gaptek lah, jarang pegang HP sehingga tidak bisa melihat perkembangan polemik nasab di sosmed. Ini memang gaya Mukibin yang sudah diajarkan oleh para kabib. Ketika ada orang yang berseberangan pandangan, ya harus direndahkan. Ya harus dikatakan gaptek, harus dikatakan lugu, harus dikatakan kiai kampung yang tidak berpengalaman. Ini gaya para kabib Alawi dan juga Mukibinnya itu sama. Tetapi ketika ada orang yang pro, meskipun ya tidak alim, ya langsung dipanggil syekh, ya kan? Itu yang membuat kitab berapa halaman, 17 halaman saja langsung disebut sebagai Syekh Ibnu Harjo. Karena apa? Ya karena mendukung nasab Ba'alawi sebagai nasab yang tersambung ke Rasulullah. Jadi gaya Ba'alawi itu sama dengan Mukibinya. Kalau orang itu pro dengan Ba'alawi, tidak alim pun ya dialim-alimkan, dipanggil Syekh. Baru ngarang kitab hanya tebalnya 17 halaman saja langsung dipanggil Syekh. Kiai Imad yang karyanya itu ada 20-an lebih, ini ya dianggap ulama abal-abal. Nah, kita nggak usah heran dengan gaya Habib Ba'alawi dan juga para Mukibinya. Ya jangan merendahkan banget lah. Kiai Umar Saifuddin juga kiai. Saya yakin sampai kemudian berani bersuara lantang, ya beliau itu ya mengikuti perkembangan polemik nasab. Jadi jangan Anda merasa bahwa Andalah yang paling getol mengikuti polemik nasab. Itulah kesombongan Anda. Jadi mengatakan Kiai Umar Saifuddin sebagai kiai gaptek, kiai lugu, dan kiai kampung yang kesiangan dalam merespon polemik nasab Ba'alawi. Itu yang pertama ya, Anda terlalu menghina Kiai Umar Saifuddin. Kemudian yang kedua ya, yang kedua Anda mengatakan bahwa ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu itu sudah mensohhekan nasab Ba'alawi. Dari ulama ahli fikih, dari ulama ahli nasab itu tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Kemudian Anda membawa tokoh-tokoh besar seperti halnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Yasin, dan ulama-ulama lain tempo dulu yang menyebut Ba'alawi itu sayyid. Kita bedah dulu persoalannya bro. Jangan langsung kemudian ulama-ulama kita tempo dulu itu yakin bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah berdasarkan penelitian. Yang saya tahu, baik Mbah Hasyim Asy'ari, baik Imam Nawawi, baik Mbah Khalil, itu menyebutkan Ba'alawi sebagai sayyid dalam karya kitab-kitab beliau itu bukan dalam ranah penelitian. Sesuatu yang bukan ranah penelitian, hanya masih husnudon atau katanya bin katanya, ya tidak bisa dijadikan pegangan. Katakanlah ini, satu contoh yang mudah. Si A itu anaknya Pak Lurah. Dia itu orang kaya. Kemudian saya percaya saja. Karena datang membawa mobil yang lumayan mahal. Dari tampilannya ya saya percaya ketika disebut sebagai, oh itu anak Pak Lurah, anak orang kaya raya. Saya percaya. Nah, kepercayaan saya hanya karena melihat casingnya, hanya melihat stylenya saja. Ini ya saya nggak salah. Karena belum ada penelitian. Nah setelah diteliti, oh si A yang katanya anak Pak Lurah, yang katanya itu anak orang kaya karena kemana-mana membawa mobil yang mahal. Setelah diteliti bukan anak Pak Lurah, boro-boro orang kaya, itu orang miskin, mobilnya mobil pinjam. Maka husnudon saya sebelumnya itu gugur karena sudah ada yang meneliti bahwa si A ternyata bukan anak Pak Lurah, bukan anak orang kaya. Kan begitu. Jadi husnudon itu gugur ketika sudah muncul penelitian. Anda mengatakan bahwa Mbah Hasyim,
Mbah Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Yasin, dan ulama-ulama tempo dulu mensohehkan nasabah alawi. Di mana beliau-beliau itu menyebutkan bahwa beliau itu mensohehkan nasabah alawi. Yang ada hanya memanggil Mbah Alawi sebagai sayyid. Itu bukan mengisbat, bukan mensohehkan berdasarkan penelitian. Itu hanya husnudzon. Mbok ya dibedakan anggapan berdasarkan husnudzon dan keyakinan karena sudah meneliti. Nah, ini ranahnya ranah penelitian. Polemik nasabah alawi itu ranahnya ranah penelitian. Jadi jangan mensatut ulama-ulama kita tempo dulu yang belum mencurigai bahwa Mbah Alawi bukan keturunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Anda menantang kepada Kiai Umar Saifuddin. Apakah ada kitab ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabah alawi? Satu kitab saja. Kalau ada, tunjukkan kepada saya dan saya akan mengikuti jejak Anda. Artinya akan tabayun kepada Kiai Umar Saifuddin. Jadi pertanyaan Anda, tantangan Anda ini terbalik. Seharusnya kamilah yang menantang Anda. Adakah kitab, baik kitab nasab, baik kitab fikih yang membicarakan nasabah alawi, yang menyebutkan bahwa Mbah Alawi itu nasabnya sahih, tapi bisa menyebutkan sumber riwayatnya. Jangan hanya langsung ditulis di dalam kitab saja bahwa nasabah alawi sahih. Karena tidak ada kitab yang menyebutkan bahwa nasabah alawi sahih tapi bisa menyertakan sanadnya secara jelas. Saya ulangi lagi bahwa kitab nasab abad 5 tidak ada nama Ubaidillah. Abad 6, abad 7, abad 8 tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kemudian muncullah kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Ali As-Sakran. Nah, kitab Al-Burqatul Musiqah sendiri tidak bisa menunjukkan sumber datanya dari mana sampai menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini adalah kitab bibit yang mengisbat nasabah alawi sebagai keturunan Rasulullah saja, tidak bisa menunjukkan sumbernya. Itu kitab bibitnya. Nah, ketika kemudian ulama ahli nasab dari zaman ke zaman mensohhekan nasabah alawi, sumber datanya dari mana? Jangan hanya menulis bahwa nasabah alawi itu sahih tanpa menyertakan sumbernya dari mana. Kan begitu. Sebuah penelitian harus menunjukkan sumbernya. Nggak ada satupun kitab yang mampu menunjukkan data atas ketersambungan nasabah alawi. Bahkan kitab nasab sendiri, ini tidak ada satupun yang mampu menunjukkan bukti bahwa nasabah alawi itu sahih dan dibuktikan dengan data. Nggak ada. Karena kitab Al-Burqatul Musiqah sendiri mengisbat nasabah alawi lewat jalur kasyaf. Masa iya sih nasab diisbat lewat jalur kasyaf? Mbok ya mikir, Bin, mikir. Karena saya gemes ini, gemes. Jadi narasi Anda itu muter-muter, tapi tidak mau netral. Kalau Anda netral, kelas Anda kan santri. Mungkin ya levelnya jauh di atas saya. Saya hanya santri desa. Kitab saja saya tidak punya. Seharusnya Anda itu pikirannya lebih cerdas dari saya. Nasab dikatakan sahih dari zaman ke zaman, tentu memiliki data yang cukup jelas. Harusnya kan begitu. Lah bagaimana bisa nasabah alawi disebut sebagai nasab yang sahih? Tidak ada satupun ulama yang membatalkan nasabah alawi, tetapi dari sekian ulama yang mensahihkan nasabah alawi, tidak ada satupun ulama yang bisa menunjukkan buktinya, tidak bisa menunjukkan datanya atas ketersambungan nasabah alawi. Jalurnya dari mana? Sampai kemudian Ali As-Sakran mengatakan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kan jalurnya kasyaf. Seharusnya disebutkan bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir sudah terdeteksi dalam kitab-kitab sejarah dari abad 5, 6, 7, 8, 9. Oke lah.
Dalam kitab abad 5 tidak tertulis, abad 6 tidak tertulis, abad 7 tidak tertulis, abad 8 tidak tertulis, abad 9 baru tertulis, sebenarnya nggak masalah. Kalau ahli asakron sanggup menunjukkan sumber yang mengatakan bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sayangnya, ahli asakron tidak sanggup menunjukkan datanya, hanya modal kasyaf. Lah seluruh ulama ahli nasab, bahkan ulama-ulama yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah, ya sumbernya dari satu kitab Al-Burqatul Musiqah. Lah, sumbernya saja tidak jelas, tidak bisa menunjukkan bukti atas ketersambungan nasab Ba'alawi, kok kemudian diyakini, kemudian disahihkan bahwa Ba'alawi sebagai nasab tersohih di dunia ini. Rumusnya gimana rumusnya? Saya tanya. Jadi Anda kebalik, kalau Anda menanyakan kepada Kiai Umar Saifuddin untuk menunjukkan satu kitab saja yang membatalkan nasab Ba'alawi, itu keliru. Justru yang pantas saya tanyakan kepada Anda adalah, adakah satu kitab nasab saja yang mampu menunjukkan data secara rinci bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir selain dari kitab Al-Burqatul Musiqah yang mengisbat nasab Ba'alawi lewat jalur mimpi? Kalau ada, tunjukkan. Kalau Anda, saya taslim. Lah, kalau tidak ada, jangan ngotot. Berarti nasab Ba'alawi adalah nasab akal-akalan, hanya modal mencangkokkan nasab saja. Clear, sebenarnya masalah itu sudah clear. Cuma ya mutar-mutar saja kayak gasing, kayak obat nyamuk. Kan begitu. Kalau nalar waras, tentu paham. Sesuatu yang tidak jelas, kemudian menjadi dikatakan sebagai sesuatu yang paling jelas, paling sahih, paling nyambung ke Rasulullah. Ini kan kacau. Nalar yang waras akan menolak. Wong tadinya tidak jelas kok. Wong tadinya tidak disebut kok. Tiba-tiba di abad 9 disebut nasab paling jelas, nasab paling sahih. Lah kok berani mengatakan bahwa Ba'alawi merupakan nasab yang paling sahih? Itu sumbernya dari mana? Datanya dari mana? Kalau sumbernya dari kitab Al-Burqatul Musiqah, ya sudah, game over. Tidak memenuhi syarat sebagai bentuk kajian ilmiah. Jadi itu akal-akalan saja. Maka tantangan Anda itu justru terbalik. Yang pas itu kan kami, orang yang pro dengan tesis, menantang Anda. Kok Anda ngotot membela nasab Ba'alawi sebagai nasab yang tersambung ke Rasulullah? Lah tunjukkan kitabnya, satu kitab nasab saja yang bisa menyertakan data secara lengkap bahwa Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir dari abad ke abad. Misalnya kitab nasab itu kitab abad 10, 11, 12. Tunjukkan runtutan riwayatnya sehingga berani mengatakan nasab Ba'alawi tersohih di dunia. Lah kalau nggak ada, hanya itu akal-akalan saja. Dan gini Bin, saya pengen ngomong agak panjang ini kepada Anda. Untuk mengkaji nasab Ba'alawi itu jangan hanya fokus pada apakah Ba'alawi tersambung ke Rasulullah atau tidak. Kalau soal tersambung atau tidak sudah jelas tidak tersambung. Tapi untuk Anda yang belum melek, Anda harusnya mengkaji kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Sentuhlah kitab khurafat Ba'alawi yang di situ ajarannya penuh dengan kesesatan. Kenapa Anda tidak berani? Coba Anda berani membuka kitab Al-Masra'urawi, atau membaca kitab Syarhul Ainiyah, membaca kitab Al-Huror, membaca kitab Tufatul Ahbab, membaca kitab Misbahul Anam. Kenapa Anda tidak berani? Dan tidak hanya Anda, seluruh mukibin tidak berani menyentuh kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Kenapa? Karena malu sendiri kalau mau membaca kitab khurafat Ba'alawi. Ajarannya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi persoalan polemik nasab ini tidak hanya membatalkan nasab Ba'alawi saja, tetapi mengantisipasi meluasnya ajaran-ajaran Ba'alawi yang sudah terbukti ajarannya sesat dan menyesatkan. Itu loh masalahnya. Saya tantang ya, pada mukibin yang satu ini, tunjukkan satu kitab saja, mau kitab apapun terserah, yang bisa menunjukkan data secara rinci bahwa
Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir dan sumbernya harus jelas dari abad ke abad. Kalau tidak ada, sudah jangan ngotot. Kemudian yang kedua saya tantang lagi. Kajilah kitab-kitab khurafat Bahlawi. Kemudian seperti halnya Mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali, Anda akan membenarkan atau tidak. Kemudian terkait masalah Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad yang dadanya dibelah sebagaimana dibelahnya dada Rasulullah, Anda mau membenarkan atau tidak. Kemudian kaji lagi kitab yang mengatakan bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini pernah berkata, barang siapa yang melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku, maka jaminan masuk surga. Anda akan membenarkan atau tidak. Kemudian banyak sekali terkait masalah Mi'rajnya Faqih Muqaddam ma'adabatin bersama hewan ternaknya, membawa telur itu kan, pulang membawa oleh-oleh telur. Apakah Anda akan membenarkan atau tidak? Kalau Anda sebagai aktivis NU, karena saya lihat Anda itu orang NU dan masuk sebagai struktural NU, entah di DPC atau apa, saya tidak paham. Harusnya Anda peduli dengan NU. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah, maka statusnya orang tersebut dihukumi kafir. Jadi untuk meneliti nasab Bahlawi itu jangan berat sebelah. Jadilah orang netral dulu, kaji kitab-kitab Bahlawi, kaji ajaran-ajaran Bahlawi, kaji kelakuan-kelakuan Bahlawi. Kumpulkan semua kitab-kitab khurafat Bahlawi. Pantaskah orang yang sering menyesatkan umat sebagai keturunan Rasulullah? Pantaskah orang yang meremehkan Rasulullah, merendahkan Rasulullah, dan mengangkat derajatnya klannya sendiri sebagai keturunan Rasulullah? Tidak pantas sama sekali. Begitu loh, Bin. Maksud saya itu, Mbok ya melek sedikit. Jangan muter-muter tapi tanpa data. Tunjukkan datanya. Kalau memang Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa Bahlawi merupakan nasab yang sahih, nasab yang tersambung ke Rasulullah, sumber yang Anda pakai itu sumbernya dari kitab apa? Kalau dari kitab abad 9 hingga sampai saat ini, ya enggak bisa dijadikan rujukan, kecuali kitab itu bisa menunjukkan data secara lengkap dari abad ke abad. Maka saya akui nasab Bahlawi sebagai nasab yang sahih. Tapi kalau kitab abad-abad sekarang mengatakan bahwa nasab Bahlawi merupakan nasab yang sahih sebagai keturunan Rasulullah, tapi tidak bisa menunjukkan datanya, hanya yakin saja, ya mau 1000 kitab saya yakin percuma. Jadi itu saja ya komentar saya kepada Mukibin ini yang mudah sekali meremehkan kiai yang berseberangan dengan cara pandangnya. Dan ini memang gaya Bahlawi semacam itu, dan jejak Bahlawi diikuti oleh para Mukibinnya. Kemudian Mukibin ini justru menyerang balik dengan meminta satu kitab saja, kitab Ahlussunnah wal Jamaah, baik kitab nasab atau kitab apapun yang membatalkan nasab Bahlawi. Justru yang harusnya minta bukti itu kan kami yang meminta bukti atas kesohehan nasab Bahlawi, atas ketersambungan nasab Bahlawi. Lah tunjukkan buktinya. Wong Anda yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan kami berhak meminta bukti. Kan begitu. Wong Anda yang ngaku saya ini keturunan Rasulullah, maka kami kan boleh percaya, boleh tidak. Nah, untuk meyakinkan kami bahwa Anda merupakan keturunan Rasulullah, ya yakinkan dengan bukti. Lah kalau Anda sudah bisa menunjukkan bukti, ya kami menjadi yakin. Lah kalau hanya narasi-narasi yang dibangun tanpa data, kemudian kami dipaksa untuk meyakini bahwa Bahlawi merupakan keturunan Rasulullah, ya maaf saja. Kami bukan orang tolol dan bukan orang bodoh. Di samping itu, Bin, ini saya tunjukkan satu lagi. Kalau memang Bahlawi merupakan keturunan Rasulullah, yang kelasnya kelas sufi dunia saja asal Pekalongan, kok tega-teganya memalsu kuburan, kok tega-teganya memalsu nasab gurunya sendiri. Pantas
keturunan Rasulullah sampai perbuatannya bejat semacam itu. Ya walaupun banyak orang yang nasabnya mulia tapi kelakuannya bejat. Tetapi yang kita lihat kan Balawi-Balawi di Indonesia rata-rata akhlaknya semrawut. Oh ya, yang levelnya Sofi Dunia saja berani memalsukan nasab gurunya kok. Dan itu ada buktinya, kitab yang dikeluarkan oleh pihak Lutfi bin Yahya yang nyata-nyata menuliskan bahwa Mbah Ilyas itu nasabnya nyambung ke bin Yahya. Kan ada itu, videonya ada. Kenapa Anda diam? Kenapa Anda tidak merespon? Nah, disinilah Anda itu belum cocok sebagai seorang peneliti. Yang namanya seorang peneliti itu netral dulu, Bin. Netral. Tidak memihak Kiai Imad dan tidak memihak Balawi. Kaji seluruh kitab-kitab. Baru menemukan kesimpulan, oh ternyata Balawi Soheh sebagai keturunan Rasulullah misalnya. Tapi bisa menunjukkan buktinya. Oh misalnya Balawi tidak tersambung ke Rasulullah dengan alasan begini, begini, begini. Nah itu kelas peneliti yang netral. Nah kalau Anda itu meneliti saja tidak, cuma ngotot membela nasab Balawi ya sia-sia. Mau ngomong sampai mulutnya berbusa, Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa Balawi merupakan keturunan Rasulullah, ya sudah, nasab Balawi game over, tidak bisa diselamatkan lagi. Itu saja. Jadi Anda nggak usah jauh-jauh menantang Kiai Umar Saifuddin. Cukup yang bocil-bocil saja yang merespon Anda sajalah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.